Good morning. Rambut aku tuh kayaknya iketannya alirannya kurang oke deh nih. Coba ya. Coba deh. Coba. Nah, ini agak dibikin air mancur dikit deh. Dah. Hai, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Gimana nih kabar hari ini? Vibe check. Oh, good, Cio. Minum apa tuh pagi-pagi tuh? Oh, itu apa namanya? Gue lagi minum probiotik. Untuk melancarkan pencernaan ya. Enggak, kembung soalnya udah beberapa hari ini. Pencernaan nggak enak. Terus gue lagi merasa kayaknya nggak sehat gitu. Jadi ya udah. Ada yang bilang aku delulu, hey. Rambut aku tuh sepunggung. Mau bilang aku delulu. Iwet itu bukan dia Lulu, Iwet itu Pak Lulu. Ya, atau mungkin Kalulu. Jakarta mendung, benar. Pagi hari ini Jakarta mendung. I don't know why. Apakah akan hujan nanti siang? Jadi siap-siap bawa payung yang mau beraktivitas teman-teman yang ada di Jakarta, ya. Seperti juga sebuah negara, Swedia. Swedia payung sebelum hujan. Vibe check. All good, Madlit here. Bok. Apa sih? Ternyata tuh menjadi clear itu nggak mudah ya buat seseorang. Dalam arti clear apa nih? Coba kasih konteks. Clear menyampaikan pesan, clear menyampaikan tujuan, clear menyampaikan keinginan. Nggak semua orang bisa loh ternyata. Memang. Being straight to the point. Yes, gue setuju. Sehingga akhirnya banyak sekali yang Miskomunikasi. salah terima, salah tangkap. Yes, I agree. Dan lo tahu nggak? Ternyata ada hubungan antara orang yang tidak bisa menyampaikan pesan secara langsung straight to the point dengan orang gaslighting. Oke, memang komunikasi itu adalah sebuah seni yang sampai hari ini tuh interpretasinya masih beda-beda sehingga membuat komunikasi itu tetap menarik untuk dibicarakan dan dipelajari. Betul kata Iwet, tidak semua orang punya kemampuan untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan, mereka rasakan dan mereka pikirkan dengan lugas atau straight to the point. Menurut gue banyak kaitannya dengan nature kita orang timur ya. Nggak terlalu ingin melukai, nggak terlalu pengen terdengar atau terkesan mendominasi gitu. Tidak pengen jadi bad guy, agak sedikit bumbu people pleaser, tetap ingin disukai. Bener nggak, Wet? Ya, betul. Atau ya itu tadi, sengaja dalam tujuan untuk gaslighting. Gaslighting tuh coba di mental sungkan betul sekali sayang. Gaslighting tuh gimana ya? Apa sih? Yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Pelan-pelan, satu-satu. Gaslighting. Gaslighting. Tapi sebelum kita bahas dulu kaitan antara omongan muter-muter dengan gaslighting, kita sapa dulu yang lagi ada di Jerman, yang ada lagi di Amerika. Lia Okta 52, selamat pagi. Dia bilang, Kak Dave bagus rambutnya diikat gitu. Kamu nggak muji rambut aku, Lia. Kamu nggak puji rambut aku. Rambutmu tuh kan ikat-ikat hampa. Oh iya benar, IIH ya, ikat hampa. Ada yang dari Sydney, dari LA, dari London. Hebat-hebat banget sih yang nonton siaran TikTok kita nih.
lu tuh emang bener-bener mental orang Indonesia ya. Begitu ada yang nyebut dari luar negeri, dari apa, langsung kayaknya bangga, langsung kayaknya hebat ya. Santai aja, kayak anak zaman sekarang. Gimana lu mau dibilang medlit? Kalau lu cuma silau perkara asal seseorang dari London, dari New Jersey, dari Brooklyn. Bukan, maksud gue tuh hebat dalam arti hebat juga ya yang namanya dunia digital zaman sekarang ini. Kita siaran dari Tangerang tuh yang nonton bisa dari LA, Sydney gitu. Fakta itu tuh masih suka membuat aku tercengang gitu loh, Good. Apa? Masih loh. Gitu. Oh, greatest of all time, GOAT. Iya, kalau dalam konteks pagi hari ini tadi adalah Bandot. Oh gitu ya. Iya. Nah, lo nggak clear lagi tadi berarti. Hah? Iya, lo langsung straight to the point aja. Ih hebat ya, tanpa lo jelaskan. Hebat maksudnya apa? Nah, Lu kayaknya ini deh harus cleansing dulu energinya. Kayaknya dimulai pagi hari ini energi lu vibe-nya tuh negatif ya. Coba kita samain dulu. Duh, hempas energi negatif ya. Kita samain dulu moodnya ya. Kamu tuh tadi tuh judging loh. Aku tuh belum selesai kalimat aku. Kamu tuh udah langsung jump into conclusion. Siapa sih yang mengecewakan kamu semalam sampai kamu tuh pagi hari ini hush, hanya dar. daya nggak sih? Dor. Lo tahu nggak sih kalau hari ini itu hari monumental buat orang yang spiritual, Heeh. yang Kenapa? yang gila-gila vibe, gila-gila spirituality. Hari ini Kenapa? tuh aku diingetin sama teman aku di Paris, Cici Denis, dia bilang gitu. Hari ini itu kalau teman-teman mau meditasi, mau berdoa, Lion Gate Portal. Hari ini tuh 888. 8 Agustus 2024. 2024 itu kalau dijumlah 8. Jadi 888. Ini serupa dengan merek salep kulit kurap kadas. 888. Kenapa nggak mobil auto 88? 8-nya 3 kali nyet. Oh, emang salep kulit itu 888? Habis ini lu Google. Oh baik, salep panu. Sebuah hasanah ya. Nah, kenapa ini disebut bagus? Karena katanya energinya tuh keren. Jadi kalau teman-teman mau meditasi, mau yoga, sok atuh ya. Jadi manifest what we like. Oh gitu. Hari ini tuh. Hari ini. Oh, boleh deh. Nanti kalau gitu gue meditasi sebentar sebelum gue meeting. Betul. Plus juga ada Harbolnas. Betul. Sale 88. Betul. Hari Bola Nasional ya, Harbolnas ya. Hari Belanja Online Nasional, Pak E. Oh baik. Iya, tadi tuh gue bilang nggak enak tidur. Gue kemarin ketarik nih leher gue di sini. Sakit. Tapi bukan gara-gara tidur, kayak salah bantal, tapi nggak gara-gara tidur. Kemarin tuh lu pernah nggak sih lu ngerasain ketarik gitu ya badan lu pas lu lagi beraktivitas? Pernah? Sprain gitu, muscle sprain. Iya, muscle sprain. Jadi pas gue lagi meeting kemarin, terus tiba-tiba kayak klak gitu. Terus langsung gini, aduh ketarik nih, gitu. Terus dia masih berlanjut sampai sekarang. Gue nggak tahu harus diapain nih. Gue udah minum muscle relaxan, gue udah minum Panadol, tapi dia tidak juga kunjung reda nih sakitnya. Diapain baiknya menurut lo? Lu pikir gue tukang urut Haji Naim? Ya mana gue tahu. Ya nggak usah marah dong. Lo sebagai temen gue, manusia yang gue hadapi pagi hari ini pertama kali, ya gue tanya aja sama lo, gue mesti ngapain ya kira-kira? Mungkin lu light stretching, ya, aturan pernafasan gitu, latihan pernafasan, sama light stretches gitu loh, Wet, kalau baru bangun pagi gitu.
gitu light stretching gitu. Kan lu suka renang, ya. Stretching kecil aja tapi jangan dipaksa. Micro movement gitu loh. Core-nya dikunci. Ingat, kita sebagai anak-anak yoga sama anak-anak pilates ya, harus core tuh selalu dikunci begitu. Oke, baik. Nanti akan aku lakukan ya. Oke. Lucu deh, kemarin kan kita ngomongin barber di Martimbang tuh, Daryl. Ya. Ada yang DM gue ngasih lihat orangnya. Iya. Semalam Darylnya WhatsApp Yogi. Terus akhirnya dia WhatsApp gue. Dia bilang ini, your friend just got me 100 followers on Instagram. Really? What should I do? Ya udah, gue bilang kasih aja nomor WhatsApp gue. Terus Darylnya WhatsApp gue, dia bilang gini, a lot of moms have been following me. My moms just told me what happened. Dia bilang gitu, that you discuss me in your siaran. Sorry, it took me a while to reach out to you to figure out what happened. Sopan loh dia. Iya, manis ya. Dia Terus, udah gitu. kita directory anak-anak Puyeng Jakarta ya, Say. Dapet dia 100 followers baru. Iya, udah gitu ya. Yang lucu adalah dia bilang yang 100 orang yang following dia dan yang reach out to him tuh ibu-ibu. Ya berarti penonton kita ibu-ibu, Say. Dan itu satu, penonton kita ibu-ibu. Sama ternyata yang butuh teman konsultasi ibu-ibu ya. Dia nggak peduli nek mau barber kek, mau siapa kek. Gue cuma pengen temen ngobrol. Berarti dengan kata lain ibu-ibu banyak masalah, yes. Ya gitu, Dutch. Bagus nih, bagus. Sebuah fakta di pagi hari, ya. Bahwa ternyata emak-emak banyak masalah. Dan emang paling nggak bisa emak-emak kan dikasih lalaki ganteng dikit gitu ya. Lalaki ganteng, lalu kemudian bisa dengerin cerita langsung. Bukan cuma laki-laki ganteng, sayang. Tapi Laki-laki atentif. nah, Perempuan itu paling lemah lututnya kalau ketemu laki-laki atentif. Betul begitu, awewe? awewe hadir. Baik. Nah, kembali ke masalah komunikasi dan gaslighting. Jadi Betul. apa sih maksud kamu? Gini, gaslighting itu kan adalah sebuah aksi, sebuah sikap yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan tujuan memanipulasi perasaan orang tersebut. Ya. Baik itu perasaan, pemahaman gitu ya. Pokoknya kayak cywar gitu. Ya, entah nanti misalnya nih lo diskusi sama gue, terus abis itu gue akan putar balikan faktanya sampai lo merasa bahwa fakta yang lo sampaikan tuh salah total dan fakta yang gue berikan itu yang fakta paling benar, sementara gue sebenarnya memanipulasi fakta tersebut. Ya, gaslighting tuh misalnya apa ya? Lo bilang gitu ya bahwa gini, lo kan tanam rambut gitu ya. Terus abis itu lo lihat nih bahwa ya rambut lo gondrong sekarang. Semua orang juga lihat kan rambut lo gondrong. Tapi gue akan bisa gitu dengan tenangnya, dengan sangat meyakinkan gue bilang, kayaknya tanam rambut lo tuh kurang berhasil gue lihat. Ya, abis itu gue akan menyampaikan fakta-fakta. Karena kalau gue lihat ya rambut lo tuh nggak tambah subur nih sekarang nih. Dia tuh ada beberapa helai yang sebenarnya tuh helainya tuh kecil-kecil. Misalnya gitu. Ngerti nggak lo? Sampai lo gini, bentar. Rambut gue tuh tumbuh gondrong loh. Kok bisa-bisanya lo bilang rambut gue nggak tumbuh gitu kan? Iya, tapi gue tuh bisa menyampaikannya dengan sangat meyakinkan sehingga lo jadi kayaknya iya deh. Tanam rambut gue nggak berhasil gitu. Terus lo pulang dalam keadaan gamang habis ngobrol sama gue. Ya. Itu gaslighting tuh. True. Komentar gue betul, berarti sebenarnya apa yang ada di kepala gue mengenai gaslighting tuh udah betul. Itu satu. Dua, dan contoh yang digunakan Iwet itu betul dan adalah fakta ya teman-teman. Memang gue itu tanam rambut. Iya. Ada yang nanya, itu tanam rambut? Iya memang tanam rambut. Nggak apa-apa, orang tahu kok. Ya, nah makanya. Iya. Nah,
Terus gue menemukan lagi gitu ya, bahwa orang-orang manipulatif dan juga gaslighting ini kalau menyampaikan pesan tuh suka berbelit-belit, Bo. Nah, kan teorinya di buku adalah kalau lu berbohong, if you want to spot a liar, lu dengarkan dengan baik. Sentences with too many details biasanya bohong. Nah, gitu. Bersayap, lalu kemudian muter-muter. Nah, itu lanjut lagi ke tadi permasalahan pertama. Bukan masalah, tapi tentang gitu ya. Banyak loh orang yang ternyata tidak mampu menyampaikan pesannya secara gamblang. Oh ya. Secara lugas. Oh ya. Ya, ada yang nanya kan, Kak, cara menghadapinya gimana sama orang begitu? Dengan lugas. Itu yang mau gue bahas. Dengan lugas. Lo tembak aja langsung das gitu. Karena orang-orang kayak gitu, dia kan pasti ngomongnya panjang tuh. Lo tembaknya terus lo potong dang gitu. Ya, sebetulnya cara halusnya adalah tetaplah mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana, direct, straight to the point. Yes, betul. Jadi lo jangan kalau digituin, jangan malah lo ikut dalam permainan berbelit-belit. Betul, jangan lo berkelit, jangan lo kemudian defensif. Yeah. Karena kalau lo defensif ya, dia akan nyerang terus. Lucu, ada yang komentar gini, lugas atau lugas? Bagus. Double meaning ya. Gue suka tuh yang kayak gitu-gitu tuh ya. Double meaning. Lugas juga boleh dengan lugas. Iya betul, lugas dah dengan kalimat-kalimat yang lugas. Tapi betul sih Iwet, itu juga salah satu. Menurut gue itu juga essential skill yang harus dikuasai ya. Iya. Cara berkomunikasi lugas. Lugas itu kan straight to the point, tidak berbunga-bunga, apa adanya. You need to convey your meaning clearly. Betul. Harus agak dikikis tuh rasa takut melukai perasaan orang lain. Tergantung konteks ya, tergantung konteks sebetulnya. Kayak takut melukai perasaan orang lain. Sudahlah, bukankah orang itu lebih sakit perasaannya ketika tahu kalau lu berbelit-belit dan sebetulnya membohonginya. Ya kan? Betul. Mendingan apa adanya aja kalau emang sakit tersinggung, tapi apa adanya and it is what it is. Iya, betul. Jadi itu tadi, nah itu yang gue bilang juga tadi ya. Mungkin salah satu hal lagi nih supaya kita kemudian tidak kena gaslighting gitu ya. Nomor satu adalah berhenti untuk nggak enakan. Iya. Berhenti untuk nggak enakan. Karena begitu lo nggak enakan tuh akan jadi sasaran empuk untuk orang-orang gaslighting. Iya. Ya. Treat yourself equal with other people. Iya. Dan karena menurut gue ya, korban gaslighting, orang yang biasa melakukan gaslighting itu kan itu kayak power play ya menurut gue. I like that power play. Iya, mereka tuh bisa ngendus gitu. Oh, nih orang bisa nih diintimidasi gitu. Jadi lo jangan pernah menunjukkan bahwa you are less than other people gitu. Sama kayak orang membuli kan. Orang membuli melakukan itu karena apa? Karena lo merasa you are less than him dan lo tuh bisa ditindas gitu. Yeah. Gaslighting salah satunya. Jadi ketika lo menjadi korban gaslighting atau orang mengatakan sesuatu yang tidak benar, which is gaslighting, terhadap lo bisa mengoreksinya. Oh, thank you for what you said. Tapi bukan itu sih yang terjadi. Betul. By the way, ada yang bilang power play juga salah satu ciri NPD. Dan tadi ada beberapa orang juga yang bilang NPD itu apa sih guys? Narcissistic Personality Disorder. Oh, NPD itu narcissistic. Iya. Iya. Superior complex, narcissistic personality. Nah, narcissistic personality disorder. Nah, itu dia.
Disordernya harus gini, disorder. Disorder. Nah, Ya. Pick me mirip nggak sama NPD? Agak beda nggak sih menurut lo? Kalau pick me tuh cenderung lebih kayak caper gitu. sebenarnya ya. Tapi kalau diuntai mungkin lo harus tanya sama psikolog. Mungkin caper, pick me itu kalau diuntai benang-benangnya ada kali NPD-nya dikit. Threat dari NPD kali ya. Arah-arah menuju sana gitu ya. Siwer-siwer hambreng-hambrengnya tuh pick me. Hambreng-hambrengnya, iya sih, benar. Cuma iya loh, dan gue nggak ngerti kenapa ya, Dave ya. Tapi zaman sekarang tuh semakin banyak ya istilah-istilah dan kayak penyakit-penyakit. Ini penyakit jiwa nggak sih masuknya? That I don't know. Tapi mungkin apa ya? Tendensi kepribadian tingkah laku kita gitu ya. Iya, apalah gitu ya istilahnya. Mungkin kalau dibilang penyakit jiwa terlalu berat gitu. Tapi makin banyak ya hal-hal seperti itu muncul ke permukaan ya. Iya, betul. Kalau zaman dulu kan kita cuma tahu, narsis nih dia gitu kan ya. Paling tuh kayaknya paling gede tuh megalomaniak dia gitu kan ya. Iya. Gue nggak tahu kenapa ya Iwet ya. Teman-teman setuju nggak? Hal-hal yang tadi Iwet bilang gitu ya, pick me, NPD, gaslighting, sulit berkata lugas, kan itu semua yang kita bicarakan pagi ini. Karena saat ini kita itu pengennya disukai orang. Kita mengumpulkan likes, kita mengumpulkan follower, kita pengen menjadi idola, we want to be, ya kan? Dan at the base of it, we as a human, we wants to be like kan. Cuman kalau dulu mediumnya kan sedikit ya. Kalau sekarang kan mediumnya tervalidasi nyata jelas gitu. Ukurannya ya. Ini in my humble opinion ya. Jadi orang lebih banyak tuh gitu aneka polanya yang seperti itu. Ya, bertanya deh, mungkin nggak ya Dave, ini semua muncul seiring dengan berkembangnya dunia digital? I think so. Iya ya. I think so. Karena yang lo bilang tadi tuh gue langsung gini, iya juga ya, karena orang jadi punya bukan kecenderungan, tapi punya craving untuk mengumpulkan likes. Sehingga mereka jadi kayak terlatih bahwa, bukan terlatih, tapi mereka jadi kayak, ya itu tadi, keinginannya untuk diakui itu jadi semakin tinggi gitu. Hunger. Apa? Hunger. Apa? Hunger. Hunger. Lapar gitu terhadap popularitas. Gini ya, sekarang gini, salah nggak orang-orang itu? Enggak sih. Lah kita juga yang membuat mereka menjadi seperti itu. Berapa banyak dari kita, contohnya kayak Iwet kemarin. Daryl siapa sih? Lu search di Instagram. Misalnya, lo nggak kenal Daryl siapa? Lu lihat followernya 1M. Komentar yang keluar dari mulut lo apa? Followernya banyak loh. Hebat loh dia. Iya. Tanpa lo tahu dia siapa, apa yang dia lakukan dengan hidupnya, begitu lo lihat followernya banyak, hebat lo dia. Iya. Jadi ibaratnya adalah karena sebenarnya tuh dari dalam udah ada, tapi begitu kemudian ada medium, ada katalisnya gitu ya. Disitulah kemudian makin membuncah tuh. Kalau gue ya Iwet, kembali ke pasal diskusi awal kita mengenai bicara lugas. Lo tau lah, kalau gue I have no problem speaking my mind. Contoh gitu ya, contoh. Teman-teman yang berinteraksi dengan gue di direct message pasti tahu, gue cukup lugas. Walaupun gue tidak responsif. It took me a while untuk membalas teman-teman. Contohnya yang terjadi minggu lalu. Kan kita suka gitu ya Iwet, dikirimin ada yang reach out, Kak aku punya skincare, aku kirim ya. Oh sure, gue akan langsung bilang, sure kirim aja, nanti aku post IG story. Jelas dong. Ini tentunya bukan paid promotion. Oke. Barangnya sampai, dia nanya lagi, Kak barangnya udah sampai? Oh udah, maaf ya aku belum buka, aku lagi banyak di luar rumah. Nanti minggu depan aku buka.
gue buka, gue post IG story. Udah dong, sesuai janji gue dong. Ya. Ya. Terus dia ngirimin brief ke gue. Kak, maaf kalau bisa bikin videonya begini. Yang adalah video testimoni, gue pegang produk, gue nge-review produk. I don't do that. Iya. I don't do that untuk barter yang gue tidak terima rupiah. Iya. Pas dong. Iya. Karena gue nggak mau muka gue tuh diperkosa oleh rupa-rupa brand, Bo. Dari ember, baygon, pencuci, obat salep, stuff like that. Gue menjaga dong kredibilitas wajah gue. Terus dia ngirimin tuh contoh-contohnya. Contoh-contoh dari iklan Lamer, contoh iklan ini, iklan itu. Fotonya begini ya, Kak. Ditunggu. Gue langsung bales, maaf ya, saya di awal janjinya cuma post Instastory loh. I never promise you kalau saya akan bikin video review. Tapi orang ini tuh relentless. 2 minggu kemudian dia nanya lagi. Hebat. Dia ngirim lagi contoh yang berbeda. Terus gue, bisa ya Kak, ditunggu ya Kak reviewnya. Terus gue gini, I'm sorry, I cannot. Udah, karena menurut gue, jelas dong gue. Perkara abis itu dia marah, dia ngomongin gue di belakang, dia, aduh Kak Devi ternyata rese ya. Gue memberikan apa yang gue janjikan. Di awal gue bilang, gue terima produk lo, gue post Instastory, gue post. Sebenarnya yang tidak lugas siapa? Dia dong. Ketika dia mengirimkan produk, dia nggak bilang, aku minta review ya Kak, pakai wajah kakak dengan produk. Kalau dia bilang begitu, gue akan bilang, nggak bisa. Nah, itu dia balik lagi, nggak clear kan di awal. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena kesungkanan untuk mengungkapkan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Kalau gue mah dari pihak gue jelas. Kalau dari pihak lu nggak jelas. Nah gue nggak mau ikutan untuy-untuyan ke lu gitu. Gue nggak mau. Boundaries gue begini. You want to play with my rules? Oke. Enggak, ya nggak apa-apa. I take the risk of this person not liking me. It's okay. True. I need to like myself better. True. Of all. True. Setuju gue. Nah itu tadi balik lagi. Makanya kembali lagi ke menyampaikan pesan ya. Kita nggak akan menyentuh masalah, tidak akan menyentuh terlalu dalam masalah psikologi klinisnya. Karena kita berdua bukanlah expert di situ. Ya, kalau kita mau menyentuh ke situ lebih dalam, sebaiknya memang kita harus mengundang psikolog. Ya, cuma yang mau kita bahas di sini adalah yuk sama-sama belajar untuk menyampaikan pesan secara clear, secara lugas. Ya, akar dari tidak bisa menyampaikan pesan secara lugas, secara clear adalah rasa nggak enak itu tadi. Aduh nggak enak nanti kalau gue bilang gini dia begitu. Aduh nanti kalau gue tolak dia marah. Aduh kalau gue ini itu dia begini. Yes. Sampaikan secara clear. True. Itu yang message utama dari siaran satu itu. Dan speaking of apa yang tadi saya jadikan contoh, Mas Adi Prabowo bilang kalau mau barter antara brand sama content creator tuh harus punya tabungan relationship. That I agree. Ya, Ayu nanya, Kak Iwet gimana caranya untuk menyampaikan pesan secara clear? Aduh, gampang banget sebenarnya. Menyampaikan pesan secara clear itu sebenarnya gini. Kalau menyampaikan pesan secara clear itu gampang. Karena kalimatnya tuh benar-benar kalimat-kalimat dasar aja. Misal, saya mau makan, saya lapar. Itu clear. Akan lebih clear ditambahin. Saya mau makan bubur ayam pagi hari ini karena saya pingin yang hangat-hangat untuk perut saya. Clear. Mau lebih spesifik lagi, pingin banget deh makan bubur ayam Cikini yang ada di parkirannya KFC Cikini. Nggak pakai kecap manis. Misalnya gitu, enak-enak banget. Gue paling suka itu bubur itu. Bibir hampir gue bilang. itu clear, bener nggak? Iya. Dibanding lo ngomong gini, aduh, pagi-pagi mendung seperti ini, kalau kita makan yang anget-anget, terus pakai kedelai ditabur, enak kayaknya ya.
Kan bisa jadi macem-macem ya. Bisa bubur ayam, Soto. bisa soto Bandung, ya nggak? Mm-mm. Terus lo ngomong gitu sama orang gitu, misalnya sama siapa lo gitu misalnya. Terus, oh ya udah aku beliin ya. Terus gini, emang dia paham lo mau beli apa? Iya. Sebetulnya intinya adalah ya belajarlah berbicara dengan kalimat sederhana aja. Itu dah. Kan ada yang bilang gini, tapi ada resiko orang yang menerimanya akan terluka. Ya well, it's their loss. Kalau gue mendingan lo menyampaikan dengan kalimat lugas, sederhana, daripada berbelit-belit, terus akhirnya tuh orang sakit hati juga. Sama aja sakit hati juga. Dan ini ya juga berlaku di korporasi loh. Lo kadang-kadang gitu ya, apa namanya, di meeting besar gitu. Lo menyampaikan sebuah gagasan dengan bunga-bunga, dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata, lo nyebut apa, big word ya? Iya. Atau bahkan bukan cuma big word, dengan istilah-istilah yang, aduh teknis banget, siapa yang tahu apa yang lo mau omongin, Nyet? Maksud lo apa sih, Bo? Iya, maksud gue gini, biar apa lo menggunakan kata-kata teknis itu? Biar orang ngerasa bahwa, oh dia hebat banget. Semakin tidak dimengerti kalimat lu, semakin hebat lu. Emang lu manusia planet, orang lu ngobrol sama sesama manusia. Iya, terus kalau misalnya nanti ternyata pesannya nggak nyampe, ternyata orang bikinnya salah, lu marah. Ember. Ya berkaca dulu kali, udah clear belum omongan lo? Bener gak sih? Iya, ini kita ke iklan shampoo gak sih? Bener juga. Tapi iya gak sih? Iya. Itu gue kadang-kadang ya. Dan ini di dunia advertising ini sering banget kayak begini nih. Apa tuh? Waduh, kalau ngomong tuh bahasanya tinggi banget. Sampai kadang-kadang tuh gue gini ya, gue diam gitu. Gue diam, gue buka handphone gue. Oh ini artinya ini. Oh ini artinya ini. Terus gue cuman gini, biar apa ya dia ngomong pakai bahasa aneh-aneh gitu? Ya biar kelihatan pinter. Sama ya kalau gue ya, Wet ya. Gue jangan sungkan untuk bertanya jika lo tidak paham. Kalau menanggapi orang yang suka ngomong dengan big words gitu ya, gue mah akan nanya lo, itu maksudnya apa sih? Sama, itu apa sama, sih? Apa sih gitu? Sama. Gue kadang-kadang kalau misalnya udah gue nggak tahan ya, gue maju aja gitu badan gue bilang gini, maksudnya apa sih? Iya. Gue belaga gila aja, maksud gue kayak, Bo, lu nggak makin keren kok dengan menggunakan kata-kata tinggi lo itu. Sabar, tenang Pak Iwet. 88 Lion Gate Portal. Harbonas. Jangan panas. Bubur cikini. Ya, aduh enak nih bubur cikini ini. Coba Sukma, gue tau lo lagi nonton gue. Beli bubur cikini. Speaking of bubur ya, coba dong kita list down bubur di Jakarta yang enak tuh buat lo di mana aja sih? I'm a big fan of bubur di Cino. Really? Oh my god. I'm a big fan of bubur. Really? Yeah. Oh, we learned something new about each other. It's my comfort food. Dan gue Oh my god, are we twin? Kalau gue ya, gini, kita mulai dari tipikal buburnya dulu. Oke. Karena kan beda-beda kan, tipikal bubur kan? Iya. Ini teman-teman yang mau memberikan rekomendasi bubur enak di Jakarta, tahan dulu komentarnya supaya nanti bisa kita bacain ya. Bener. Ya? Ada yang gini langsung, Nia, beli bubur, Nia. Ya, gue itu sukanya sebetulnya bubur gerobak, Iwet. Bubur gerobak? Bukan bubur Cina. Oh, bubur tradisional yang pakai kuah kuning. Bubur Bandung. Bubur tradisional yang pakai kuah kuning. Dalam varian itu. Dalam varian itu. Oke, yang berarti kerupuknya tuh kerupuk orange. Sebenarnya dan sesungguhnya. Oh, gue tahu nih. Oke. Berarti buburnya nggak terlalu kental. Justru buburnya tidak terlalu cair.
biasanya kan yang cair itu bubur Cina kan, kayak bubur Kuangtung, bubur-bubur di kota gitu. Iya, Gue iya. tuh sebenarnya kalau boleh milih itu nggak ada di dalam ranking pertama gue. Oh, oke, oke. Gue tahu nih bubur-bubur yang lo maksud nih, yang di kompleks-kompleks perumahan. Enak sih. Tapi kalau gue bubur Cina, Oh, lu sukanya bubur Cina? iya, gue kan suka Cina all the way, from bubur to people. Gua subliminal message masuk. Nggak mau kalah. Kalau gue kan suka bubur abang-abang all the way, from abang to the bubur. From bubur to the abang. From the gerobak to the carrier. I love them both. Iya, iya. Kalau gue bubur Cina. Nah, sama mungkin dari tekstur dulu ya. Kalau gue suka tekstur bubur tuh yang agak encer. Oh. Jadi semakin bisa gue seruput, itu semakin gue suka. Oh. Gitu. Tapi gue nggak menolak si bubur abang-abang gerobak itu. Oke. Sebenarnya satu yang gue kangenin dari siaran di Sarinah tuh ya, bubur yang menurut gue enak juga adalah bubur Udin. Itu bubur gerobak yang termasuk enak nih, yang kantornya deket Sarinah pasti tahu. Iya. Nah, karena gue udah nggak ke Sarinah, jadi gue agak miss out. Satu-satunya pelarian gue itu adalah bubur barito. Bubur barito tapi nggak pakai kerupuk, wet, pakainya cakwe. Tapi ya udah deh ya. Menurut Cistik, sorry. Iya. Cistik. Iya. Bubur barito tuh menurut gue perpaduan antara bubur gerobak sama bubur Cina. Iya. Manajer gue senengnya bubur yang di Fatmawati, bubur Wiwi. Wiwit apa Wiwi sih? Wiwit. Iya. Kalau gue, bubur Cikini terbaik buat gue. Gue belum pernah, lo kapan-kapan ajak gue dong ke situ. Ih, enak sekali. Bubur Cikini ini, tapi yang ada di parkiran KFC ya. Bukan yang dia punya toko, punya restoran, bukan. Gue nggak suka bubur yang itu. Gue sukanya bubur Cikini yang di parkiran KFC Cikini. Oh, katanya bubur Cikini itu di Senopati ada. Lah, gimana sih? Bubur Cikini ya di Cikini. Bubur Senopati itu bubur yang... Nah, bubur Senopati itu bubur yang lo suka. Di mana bubur Senopati? Di depannya parkiran Bank Mandiri Senopati. Aderai gitu-gitu. Nah, di situ tuh ada Bank Mandiri, di depannya tuh ada bubur Senopati. Itu yang lo suka. Oh. Get this. Bubur Senopati itu kalau dibungkus nggak enak. Jadi harus makan di situ. Iya. Sambil Duduk loh. Sambil ngeliatin cowok-cowok pulang fitness gitu ya. Iya. Enak banget. Pakai sate ati sama sate usus. Nah, gue nggak suka. Oh, lu nggak suka jeroan soalnya. Iya. Balik lagi ya. Nah, kalau bubur Cikini itu dia pakai kecap asin. Iya. Oh. Pakai kecap asin, terus abis itu kaldunya tuh bening, bukan yang kuah soto gitu. Oh. Terus abis itu dia pakai cakwe, dia pakai kacang kedelai, sama kerupuknya dia campur antara kerupuk orange sama emping. Oh, nah gue empingnya nggak suka, gue kerupuk orange aja. Gue tuh biasanya the perfect bubur for me would be 2 mangkok. 1 mangkok is the bubur only. With all the condiments. Baru gue akan mandiin dia dengan kecap, cause I'm big on kecap. Mangkok kedua isinya cuman kerupuk. Jadi lo makan ini. Iya, kerupuknya gue kocrotin kecap juga. Heaven. Gue nggak diaduk kalau makan bubur. Gue aduk. Gue nggak. Aduh, pengen makan bubur deh gue. Iya. Sambal bubur. Sambal bubur lo suka sambal yang kayak gimana? Kacang. Sama, enak Lalu banget. gimana sih? Kalau Cina mah nggak pakai sambal kacang dong. Lo kan gue Cina peranakan. Oh, Cina peranakan buburnya pakai kacang. Iya. Oh. Ditumbuk pakai kacang kan buburnya, si sambelnya kan.
Iya. Ya, aduh enak sekali. Setuju gue sama lo. Aduh. Itu tuh Nah, kayaknya sarapan paling nyaman ya. ya. Dan bubur cikini itu pakai sambal kacang itu. Oh gitu. Iya. Ya kayak bubur udin. Bubur udin kan sambelnya sambal kacang. Iya, iya bener. Sama gue kalau makan bubur tuh gue nggak pakai merica. Gue terserah deh ya, abang, lu udah gede, lu putuskan aja lu mau taruh merica apa enggak, jangan apa-apa lu tanya, lu kayak anak umur 10 tahun, lu mau pakai merica kayak pakai apa, kayak pokoknya I get my bubur with the kerupuk. Nggak gue. Lu ke Senopati deh. Bubur Senopati tuh di depannya dulu tuh kan ada jurnal ya kalau nggak salah ya, jurnal kopi. Oh. Jurnal kopi Senopati ya, bukan jurnal kopi GI ya, beda lagi nanti. Lu nggak dapat bubur, dapatnya bibir. Ya nggak, Masya Allah. Kalau habis makan bubur dapat bibir. Ya, ya tuh. Iya. Bubur KFC kalau gue. Sama satu lagi kalau misalnya memang to the extreme gue mau bubur Cina, konji. Gue tuh enggak sih, gue bubur Nggak terlalu suka ya. kan tadi bubur tiger gue so-so. Iya. Kuangtung gue oke lah kalau nggak ada pilihan, tapi bubur gerobak adalah opsi pertama buat gue. Kuangtung sama Tiger, gue lebih suka Tiger. Gue lebih suka kuangtung. Kenapa? I don't know, it tastes better dan kondimennya lebih banyak pilihannya kayaknya di kuangtung. Gue kalau bubur Tiger tuh mungkin karena visual ya. Dalam arti? Kayaknya tuh kan tokonya tuh Cina banget gitu kan. Ya itu kan versi modern yang di atas kliniknya Dr. Edi. Iya, iya. Bubur Tiger. Bubur Monas di Bintaro juga enak. Iya betul, aku setuju. Belum pernah gue, belum pernah. Gue nggak terlalu suka bubur Barito, tapi bubur Senopati gue suka. Gue bisa makan bubur yang lo bilang itu gue bisa makan. Bubur Mandala tuh juga enak loh, bubur Cinanya Mandala. Nggak suka? Mino like. No, like. Laota oke. Lauta gue suka. Iya, Laota tuh gue suka, cuman servisnya gue nggak suka. Lama ya. Dan urakan. Ya mungkin server mungkin. Iya sih, jadi kayaknya tuh gitu deh. Ya. Bubur Cianjur tuh lu juga pasti suka. Suka dong. Ya. Oh my god. Susah. Apa? Tapi bisa. Lu tahu kan Codet, temen gue, arsitek rumah lo, itu kan punya coffee shop kan namanya Masagi. Iya kan? Di Bandung. Ada di Bandung sama ada di BSD. Oh. Masagi Batu Bata. Oh, ada Coba bubur. nanti ada bubur tiap weekend. Oh. Coba nanti kalau misal kapan-kapan ya, lo sama Robin alias rombongan Bintaro lo ke sana tuh. Oke. Ya, tempatnya cakep, kopinya enak, buburnya enak, best. Oke, got Bubur it. Cianjur tuh juga enak tuh. Oke, got it. Iya. Nah, tadi karena lu nyentuh si Masagi Cafe itu hanya jualan bubur saat weekend gitu ya. Nah, gue ingin membahas mengenai itu. Aktivitas weekend. Aktivitas weekend yang lu cari itu kayak apa sih? The perfect weekend activity for you would be? Jangan bikin gue nangis. Ya kenapa? Lari, tidur, rebahan. Lo dulu deh. Gue. Sambil gue ambil susu sebentar. Gue tuh paling males loh ngomong ditinggal gini tuh. Jangan malas-malas. Nonton drakor, merenung, rebahan, gue baca komentar aja deh, ke pantai. Oh, ketemu waktu YNTM. Netflixan, maraton drakor, hunting. Hunting apa yang? Kerja, baca komik, dracin. What's dracin? Drama Cina. Oh, jalan pagi di pantai, scroll TikTok. Oh iya, groceries, ngopi, beberes rumah, ke pasar belanja belanja kulineran, ke Bali main Lego, hunting di Grand Indonesia, family gathering. Nah, gini, eyes to me. Baru gue buka. Oke.
Yuk. Nah, ini tuh menjawab kenapa tadi kan Iwet pagi-pagi tuh WhatsApp undangan dari Rio, New York, Tokyo yang mengundang ke event hari Sabtu. Gue udah bales DM-nya dia, tapi gue belum bilang gue bisa datang apa enggak. Tentatif. Kenapa? Karena gue tuh sebetulnya pada saat from that moment, waktu ketika gue membalas DM-nya Rio, gue menyadari satu hal. Gue tuh cenderung menghindari ternyata menghadiri event weekend. Kenapa tuh? Karena menghadiri event itu buat gue tuh masuknya kan kategorinya pekerjaan ya Iwet. Oke. Jadi slotnya tuh gue senang menghadiri undangan event tuh Senin sampai Jumat. Sehingga kalau weekend tuh istirahat gitu ya, mindsetnya. Pengennya tuh gue kalau Sabtu tuh either gue main sama teman-teman gue ketemu gebetan gue, atau gue cuma di rumah aja misal, atau gue cuma di rumah aja, atau gue cuma ke salon. Karena hari Minggu itu gue udah seharian gue busy. Ya. Gue gereja pagi, gue ini itu gitu. Jadi Saturday is the only day I have that is merely free gitu. Jadi gue kadang suka impartial gitu. Kalau terima undangan weekend Sabtu gue gini, aduh gue pergi nggak ya? Aduh gue mau ngapain ya? Gitu. Kalau lo? Cie punya gebetan kata Ei. Weekend ya. Ketika gue punya gebetan. Weekend ya. Ini perfect weekend ritual kan ya? Iya. Iya. Activity. Gue tuh pokoknya payung besarnya nih ya. Kalau weekend itu adalah no agenda. Ya. Karena Senin sampai Jumat, lo kalau lihat kalender gue tuh udah kayak gitu. Jadi gue senang melihat kalender gue di weekend itu kosong. Gue nggak diburu-buru waktu. No agenda kan itu ya, termasuk diantaranya ya. Tidak ada jadwal. Gue bebas menentukan jadwal gue sendiri. Terus kemudian itu tuh intinya itu. Nah, kalau isinya apa, activity favorit, tidur. Gitu ya. Gue sangat, kalau bisa nggak keluar rumah, gue nggak keluar rumah. Itu weekend gue. Gitu. Terus abis itu, sorry? Berarti lu juga menghindari dong datang ke event. Tapi gue lihat lu cukup sering loh weekend tuh lu tiba-tiba nongol di event. Masa? Iya. Kapan? Event apa? Pasti kerjaan itu. Iya. Oh, kerjaan. Itu pasti kerjaan. Oh. Itu pasti kerjaan. Jadi bukan yang lu datang for fun gitu. Enggak. Oh, oke. Enggak. Gue either kerjaan atau ada yang lagi gue taksir. Yeay! Bela-belain banget datengnya. Lah, tapi lu setuju nggak? Oh, gue kalau nggak ada kayak, ya kenapa harus gitu? Oh. Kalau bisa tidur mah tidur aja gue, bener nggak? Iya. Ya kan? Iya. Gue tuh bener-bener kalau sampai gue luangin waktu tuh weekend artinya penting sekali gitu untuk gue keluar rumah, bukan gue ketemu lo. Nggak, karena gue bener-bener udah mood gue tuh kalau udah weekend adalah no agenda tuh, termasuk nggak pakai baju gitu. Karena ternyata ya gue punya teman, gak usah gue sebutin namanya. Gue punya kenalan yang dia tuh very strict dengan jadwalnya dia, Iwet. Jadi dia Senin sampai Jumat itu kerja. Jadi dia tuh udah bilang sama semua orang, ring satunya dia, Sabtu Minggu itu waktunya gue pacaran. Iya. Pacaran tuh luas ya. Bisa pacaran sama pacarnya dia, kebetulan dia punya pacar. Bisa dia pacaran sama diri dia. Iya. I like that, pacaran sama diri sendiri. Bisa dia pacaran sama keluarganya dia. Dia makanlah sama emaknya, ngantar mamanya belanja lah ke pasar. Dia menyebutnya itu kategorinya weekend pacaran. Itu waktu pacaran. Gue jangan diganggu dengan kerjaan.
Karena weekend itu waktu pacaran. Terus gue ngedengerinnya gini, ih keren ya, I like it. Ntar dia, weekend ini gue mau pacaran sama buku gue baru beli buku, jangan ganggu, gitu. Gitu ya. Gue bilang ini, kenapa lu menyebutnya dengan pacaran? Karena kalau pacaran kan kita seneng ya, dan kita tuh pacaran kan kita melakukannya nggak ada beban ya. Dan pacaran tuh kan dorongan hati ya gitu. Jadi nggak ada yang nyuruh, dia bilang gitu. Dan kalaupun enggak tuh sebenarnya nggak kenapa-napa. Tapi pacaran kan kayaknya konotasinya it feeds the soul. Jadi weekend itu waktunya gue pacaran. Iya. For me to do activity yang feed my soul. Setuju. Cakep ya? Cakep. Gue setuju sekali sama itu dan gue suka sama kata-kata pacaran sama diri sendiri. Iya. Lu pernah nggak pacaran sama diri sendiri? Gue tuh pernah, sering. Yang gue nggak pernah tuh pacaran sama pacar orang. Kurang lucu. Masa? Gue pernah. Gue nggak pernah loh. The only thing yang gue tidak pernah lakukan dalam hidup gue tuh pacaran dengan pacar orang. Gue pernah. Beda nggak rasanya? Seru. Rasa bersalah nggak? Nggak. Rasa bersalah tuh kalau ada salah satu yang nggak mau. Hah? Maksudnya? Ya bersalah itu kalau ada salah satu yang nggak mau. Kalau ini sama-sama mau ya gimana? Tapi lo kenal nggak dengan pacar orang yang lo pacarin? Nah, bagus, good question. Sebentar, gue inget-inget ya. Enggak. Gue kalau sama yang gue kenal, gue nggak mau. Gila kali gue. Bentar pernah kali, tapi nggak pacaran sih. Tuh, yang nanya gitu. Bahkan ada yang nanya gini, kalau ngedate sama pacar orang, yang gue tuh orangnya kaku banget. Ngedate sama pacar orang tuh gue nggak pernah. Karena buat gue begitu gue punya pacar, ya udah gue ya mau ngapain lu ketemu gue? Lu mau ngapain? Lu mau presentasi asuransi? Ngapain? Iya benar. Tapi balik lagi ya, ini juga menarik nih untuk dipelajari. Selain tadi kita ngomongin soal clear dengan message, ya. Satu lagi adalah pacaran sama diri sendiri. Menurut gue itu penting loh, itu penting banget. Dan gue baru bukan ya 2022 akhir kan, gue yang bener-bener kayak pacaran sama diri sendiri. Yang I took time, bener-bener yang gue luangkan waktu gue 10 hari sama diri gue sendiri. Dan itu menyenangkan sekali ternyata. Nah, tuh. Menyenangkan sekali, bener-bener yang lo sayang diri lo, kayak pacaran tapi kan objeknya diri sendiri. Yang lo tanya hari ini mau makan apa, gue literally nanya loh sama diri gue sendiri, hari ini mau makan apa, terus gue jawab lagi, makan sup deh kayaknya enak. Sup apa gitu. Terus abis makan mau jalan-jalan nggak gitu. Waktu itu kan di Ubud ya gue, nggak ya, males kayaknya, soalnya pasti macet Ubud City, Ubud Center gitu. Iya sih ya, ya udah, besok aja naik sepeda ya, pagi-pagi. Iya. Kalau sekarang tidur aja kali ya. Iya tidur aja deh, tidur. Tuh. Jadi, dan kalau lo nggak, if you don't have the luxury of kayak Iwet gitu, escape dari rutinitas 12 hari untuk bisa pacaran sama diri lo, minimal dalam 1 minggu tuh lo tuh dapat Sabtu sama Minggu untuk bisa melakukan waktu pacaran sama diri lo. Makanya gue jadi belajar menghargai Iwet dengan orang-orang yang Sabtu Minggu nggak mau diganggu. Karena gue ya udah, memang Sabtu Minggu adalah waktu yang dia punya. Gue ganggu dia Senin sampai Jumat aja. Sayap 26 bilang gini, freak nggak sih? Enggak, sama sekali nggak freak. Tanti bilang ini agak serem tapi enak kayaknya. Nggak serem sama sekali. Iya, boleh dicoba. Nggak serem sama sekali. Serem karena belum pernah dilakukan, tapi karena pacaran sama, kalau bukan diri lu yang bisa sayang diri lu mau siapa lagi?
Iya. Mungkin orang lain bisa menyayang diri lo kalau lo sendiri nggak sayang sama diri lo, Jack. Barbie Aida bilang gini, suami gue kalau Sabtu pacaran sama game di HP-nya. Jangan lo ganggu. Iya. Biarin aja. Nah, lo pacaran sama diri lo sendiri juga. Terserah lo mau ngapain. Yes. Nikmatin, bener deh, bener, nikmatin. Lu justru kalau misalnya lihat laki lu main game gitu gini, good, go with your game, ya. I'll go with myself. Iya. Butuh, bener, gue nggak bohong, lo butuh banget. Iya betul. Lo tanya baik-baik diri lo gimana seminggu kemarin, apa yang bikin bete, senang nggak? Ada yang bikin kesel nggak? Kalau bikin kesel ya, kan juga nggak mungkin ya dialog kesel terus lo kesel ngomong sama diri sendiri. Lo tulis di jurnal. Kalau memang lo suka journaling. Iya, biar dia keluar gitu. Iya. Ya, nyimpen perasaan inflamasi say. Eber say. Ikal bakal kanker say. Nanti manifestasinya GERD. Tuh. Jangan say, udah pecah kepala ai. Iya say, sibuk pengen dipacarin orang, pengen pacaran sama Yura. Yura pacaran sama diri sendiri dulu say, baru bisa pacaran sama orang lain say. Tanya sama Yura, Yura bisa nggak pacaran sama diri sendiri Yura? Tuh. Menurut lo, itu si Yura nggak bisa Yura itu kan jadi viral ya. Itu tuh tercipta secara organik dan tidak disengaja atau di-create sih oleh timnya Yura? Organik say. Kok lo bisa tahu say? Tahu say, karena nggak ada campaign-nya say. Siapa tahu di-create oleh buzzer say yang pertama kali memulai nggak bisa Yura gitu say. Niat banget Yura say bayar buzzer. Ya mungkin buzzernya teman-temannya dia say, kita nggak pernah tahu say. Nggak, gila. Nomor satu sih sebenarnya gini, Yura tuh emang fansnya kan kuat banget ya. Fansnya Yura tuh kuat sekali. Tapi menurut gue itu organik, karena kan emang awalnya gara-gara yang dia nyanyi lagu remake-nya Dewa ya kalau nggak salah ya. Aku tak bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Iya itu. Terus abis itu entahlah, terus kemudian ada kayaknya yang bikin videonya, akhir semuanya bikin pada gitu. Aku bisa membuatmu. Kata Cuimi, lagunya tuh rilisnya udah 3 tahun lalu loh. Nah, terus kan baru dipotong lagi. Dan yang mulai duluan itu fansnya. Nah, ya udah. Risalah Hati judulnya. Iya. Gitu. Udahlah, lu udah cukup puas dengan Plum itu abis di mana-mana. Loh, enggak. Gue tuh mengagumi keviralan Yura. Bukan gue terus sirik gue pengen jadi Yura. Gila ya lo. Gue tuh cuman gini, ih hebat ya. Ini awalnya gimana sih gitu. Nah tuh guys, di stage. Gila ya lo. Lo bikin deh tuh video TikToknya. Dia gila viral. Ya, Devendrik, pria paruh baya berhasil viral karena siaran paginya. Waktu gua ketemu Yura Yunita di nonton filmnya Rosa, dia bilang dia juga kadang-kadang suka nonton. Kenapa kadang-kadang, kenapa nggak tiap hari? Ya, karena Yura Yunita punya kehidupan. Lu tahu suaminya Yura nggak? Tahu kan, udah pernah kita bahas. Done. Cakep ya? Lah, bukan cakepnya, lagunya enak. Oh ya ampun, yang lu suka lagu Done itu suaminya Vira. Yura, bukan Vira. Yura. Lu barusan kata suaminya Vira. Iya, Yura. Maksud gue Yura. Iya, Done Mulia yang lagu Daur Hidup itu. Oh. Itu suam-suam kukunya. Lucu ya, dua-duanya penyanyi gitu. Kalau mereka berantem kayaknya pakai lagu ya di rumah. Loh, mereka musikal. Udahlah Yura, kalau kumpul keluarga jogedan gitu ya, kalau berantem tuh musikal. Iya, 10 babak. Iya. Bagus deh Yura, selamat ya lagunya menjadi bagian dari pop culture.
Iya, tapi kan sekarang memang gitu kan, mudah sekali untuk membuat tren di TikTok. Oh gitu. Caranya, bisa nggak sih kita telaah gimana cara membuat tren di TikTok? Bisa nggak? Lu bedah. Unik aja udah kuncinya kalau kalau TikTok. Maaf, Done Maula bukan Mulia. Oh, Done Maula. Ya, Done Maula. Kok namanya bukan Yura Maula? Dasar orang tua. Kan kalau udah kawin harus ikut nama suami yang. Nggak harus. Oh, zaman sekarang udah nggak gitu. Iya. Udah jam 8.01, besok hari Jumat. Masa? Besok hari Jumat kita masih siaran. Masih siaran. Gue itu pokoknya nih, lu inget-inget ya guys, sampai dia nanya lagi gue udah nggak ngerti lagi deh. Gue itu berangkat ke Makassar Senin pagi. Oke. Selasa subuh gue berangkat ke Bali dari Makassar. Jadi berarti Senin dan Selasa kita nggak siaran. Iwet ingat ya, hari Selasa tanggal 12 tuh jam 11 malam kita punya kegiatan bersama. Tahu. Tanggal 13 gue pulang ke Jakarta jam 12 siang. Oke, berarti kita baru siaran tanggal 14. 13 aja. Lah katanya lu pulang ke Jakarta jam 12 siang, berarti flight lu jam berapa? Kalau gue pulang ke Jakarta jam 12 siang, flight gue jam berapa? Oh iya deh ya. Oke, berarti kita ketemu setelah tanggal 13. Ya. Berarti gue lagi di Bali tuh ya, pas nanti yang tanggal 12 itu. Lu atur aja nih hidup lo. Lu mau di mana? Gue mah pokoknya cuman perlu nanti gue mau ngepin tanggal 13 gue balik siaran lagi. Besok siaran berarti kan? Besok siaran. Ya udah. Oke lah. See you malo. Bye. Yura dan Done signing off. Bye. Bye. Gue Yura.